Lagi tentang tolak. Ada pasangan suami istri, rumah tangga. Kemudian di tengah perjalanan waktu, suatu hari suami tergoda dengan wanita idaman lain atau wil di tempat suami bekerja. Kemudian suami tidak pulang ke tempat istri resmi. Ujung-ujungnya suami mengirimkan WA, isinya mentolak istri tolak 3. Yang ditanyakan, tolak lewat WA itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Hukumnya sah. Justru jenengan bersyukur. Alhamdulillah. Anda usah repot-repot khulu. Laki-laki khobis itu sudah menjauh dariku. Harusnya begitu. Lah untuk apa suami pezina kok? Suami tukang serong kanan, serong kiri. Potong bebek angsa. Angsa dikuali. Serong ke kanan, serong ke kiri untuk apa? Gua kali wae itu. Ben Kelly. Suami seperti itu kalau tidak tobat buang gua kali Ben Kelly. Udah, bersyukurlah pada Allah Ibu. Allah telah menjaga panjenengan dari laki-laki yang khobis, laki-laki yang keji. Allah pisahkan jenengan dari laki-laki yang khobis. Karena kata Allah, tidak sepantasnya laki-laki keji punya istri yang thayyibah atau istri thayyibah punya suami yang khobis, tidak sepantasnya. Bersyukurlah, tidak usah sedih, harusnya bersyukur. Oh saya ditalak, nanti gimana nafkah saya, makan minum saya, ini itu. Allah Ar-Razzaq. Ya. Coba An-Nur 26. Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 26. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Agak ibu bersyukur kalau memang betul suaminya selingkuh, menjadi seorang pezina. Kemudian suaminya mencerai, ibu bersyukur itu cara Allah memisahkan panjenengan dari suami yang khobis. Dari laki-laki yang khobis. Allah menjaga ibu, ibu dijaga oleh Allah menjadi thayyibah, wanita yang suci, wanita yang baik. Maka Allah tidak ridho. Allah enggak rela hambanya yang thayyibah punya suami khobis dipisahkan oleh Allah. Ibu enggak usah sedih ya. Tidak usah khawatir, nanti anak saya bagaimana. Anak kita yang menjaga Allah. Rezeki kita yang menjamin Allah, bukan suami yang seperti itu. Yakinlah Allah akan beri ganti yang lebih baik. Beri rezeki yang lebih barokah. Dunia akhirat. Nah, sudah pas toh? Suami jenengan milih wanita selingkuhannya tadi ya. Khobis ketemu khobisah, sudah pas kata Allah. Wanita tadi mau diajak selingkuh, mau diajak zina oleh suami panjenengan, maka pas khobis ketemu khobisah.
Maka ibu harus bersyukur Allah masih menjaga ibu sedemikian rupa dari garangan seperti itu, ya toh. Ya. Dari kucing garong. Dah yakinlah pada Allah, Allah akan jaga ibu, Allah akan muliakan ibu selama ibu tetap menjadi seorang yang thayyibah. Allah akan kirim imam yang baik. Ini khobis ini tidak bisa jadi imam. Gimana dia mau menuntun ibu menuju ridho Allah, menuju surganya Allah? Gimana menjadi seorang qawam ar-rijal qawwamuna 'alan nisa? Sedang dia sendiri tidak bisa menuntun dirinya menuju keridhaan Allah. Menuntun dirinya sendiri saja menuju ridho Allah, taat pada Allah tidak bisa. Karena dia suami tadi menjadi budak hawa nafsu. Yang menjadi Tuhan hawa nafsunya. Bagaimana mungkin suami kok bisa menuntun jenengan dan anak-anak menuju ridho Allah? Jelas tidak bisa. Nuntun sendiri dirinya sendiri saja tidak bisa. Maka oleh Allah dilepaskan itu pernikahan itu. Dan tidak usah takut, ini banyak ini loh bapak-bapak ini. Nanti kalau sudah selesai idah ya, ini banyak bapak-bapak ganteng-ganteng ini ya. Yang agamanya insya Allah baik. Dengan catatan diamalkan hasil ngajinya insya Allah baik. Kalau enggak diamalkan ya pasti tidak baik. Ya, ada lagi? Satu lagi tentang hutang. Apa? Ya. Hutang. Tentang hutang. Di sahur no. Majelis kami punya hutang ke toko bangunan untuk renovasi majelis. Total biaya misalnya 15 juta. Dilelang dengan kesanggupan terkumpul 10 juta. Dan saya sudah ikut kesanggupan itu dan sudah lunas. Akan tetapi kesanggupan itu dari kesanggupan itu belum terkumpul semua. Dan masih ada sisa hutang di toko bangunan tersebut. Pertanyaan, apakah saya jika meninggal, nyawa saya masih tergantung karena saya sebagai warga ngaji dan majelis saya masih punya hutang. Jujur Ustaz, sesungguhnya saya takut sekali dengan hutang. Mengingat ada riwayat Nabi SAW tidak mau menyolatkan sahabat yang meninggal masih ada hutang. Apakah kesanggupan itu termasuk hutang Ustaz? Karena Ustaz selalu menjelaskan tidak ada yang bisa menjamin 2 jam lagi kita masih hidup. Mohon penjelasan dan arahan agar kami tenang dan malam bisa tidur. Terima kasih atas tausiahnya Ustaz. Kesanggupan itu bukan hutang. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kesanggupan itu bukan hutang. Kesanggupan itu bukan hutang, tapi itu jihad bil amwal. Nah, kita warga MTA berusaha untuk terus menjawab seruan Allah di At-Taubah 111 itu, coba diingat. Itu jihad bil amwal untuk kebaikan kita dunia akhirat. Nah kalau kita sudah meninggal, kesanggupan belum selesai, itu bukan hutang. Maka menghadap Allah juga tanpa membawa hutang. Kesanggupan itu bukan hutang. Itu jihad bil amwal. Untuk kebaikan kita, itu infak. Mari. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an.
Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Harta yang kita infakkan untuk perjuangan sabilillah, menolong agama Allah, itu akan diganti oleh Allah dengan surga. Pikiran, tenaga, nyawa yang kita korbankan untuk sabilillah akan diganti oleh Allah dengan surga. Allah akan beli harta yang kita infakkan sabilillah, tenaga, nyawa yang kita korbankan untuk sabilillah akan Allah beli dengan jannah, dengan surga. Ini menjadi janji yang sangat benar dari Allah. Tidak hanya ada di Quran saja, ada juga di Taurat, ada di Injil, ada di Quran. Siapa yang menepati janji selain daripada Allah? Maka kata Allah, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Berbahagialah kalian berjual beli dengan Allah. Harta yang kita punya itu titipan Allah. Ibarat kita berdagang, kita diberi modal oleh Allah harta dan nyawa. Pembelinya juga Allah. Coba, Allah memberi kita modal untuk berdagang, untuk berjual beli. Allah beri kita harta, Allah beri kita nyawa. Kemudian Allah berjanji akan jadi pembelinya. Padahal modal dari Allah, yang beli juga Allah. Allah beli bukan dengan rupiah, bukan dengan dolar dan lain sebagainya. Tapi Allah beli dengan jannah. Maka sungguh itu keuntungan yang sangat-sangat besar. Kita tidak punya modal, diberi modal jual beli oleh Allah berupa harta dan nyawa. Kemudian harta nyawa yang kita perjuangkan, kita korbankan untuk sabilillah, pembelinya juga Allah yang memberi kita modal tadi. Tidak gratisan, tapi Allah beli. Padahal modal dari Allah, Allah beli tidak gratisan. Tapi Allah beli dengan jannah, coba. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh manusia di dunia, kenikmatan jannah itu. Didengar pun juga tidak pernah, terbayang 100% identik juga tidak pernah. Itulah harga yang akan dibayar oleh Allah pada hamba-hambanya yang suka jihad bil amwal, jihad bil anfus. Maka kesanggupan sabilillah itu bukan hutang. Tapi itu bagian dari menjawab seruan Allah di At-Taubah 111 ini. Tentu bagi kita semua, Bapak Ibu, yang diberi kelonggaran tentu dia akan berlomba-lomba untuk menginfakkan sebagian harta di jalan yang Allah ridhoi. Tenaga, pikiran, waktu, puncaknya nyawa, pasti akan dikorbankan fisabilillah di jalan Allah. Maka Ibu tidak usah khawatir, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nanti kalau saya meninggal kesanggupan belum lunas berarti saya masih punya hutang. Itu bukan hutang. Wong namanya saja kesanggupan, bukan kehutangan. Kesanggupan. Begitu sudah meninggal, udah tidak sanggup.
Wong sudah meninggal. Sudah meninggal dan tidak sanggup untuk ikut andil mendanai pembangunan majelis, sudah tidak sanggup. Itu bukan hutang ya, sekali lagi Bapak Ibu. Tapi majelis menyeru warganya untuk gemar jihad bil amwal. Kalau masih hidup, masih sehat, masih mampu, masih kuat, diberi kemampuan oleh Allah, mari kita berusaha selesaikan kesanggupan itu karena Allah sebagai bagian dari amal soleh kita. Untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita kelak saat kita bertemu dengan Allah. Belum meninggal tapi sudah tidak sanggup. Mungkin diuji gerah menaun dan tidak bisa bermaisah. Ini sudah tidak sanggup berarti. Maka dengan sendirinya sudah gugur kesanggupan itu. Wong sudah tidak bermaisah. Karena diuji gerah menaun. Diuji usia lanjut dan tidak bisa bekerja lagi. Sudah tidak ada kewajiban dari kesanggupan itu. Sudah tidak bisa kok. Otomatis gugur kesanggupannya. Nah, bukan berarti lantas kita ngono menghindar dari kesanggupan. Oh, berarti kita tidak tertarik dengan apa yang dijanjikan Allah ini. Keuntungan yang besar berjual beli dengan Allah itu. Dibeli dengan jannah. Nah, kita menyambut seruan jihad bil amal, jihad bil anfus itu dengan penuh rasa syukur bahagia. Tapi kalau pertanyaannya apakah itu hutang, sekali lagi kesanggupan bukan hutang. Ada lagi? Berkaitan dengan cabang punya hutang di toko, sebagai warga apakah termasuk yang menjadi penanggung jawab hutang tersebut? Lah kan kesanggupan tadi, ya. Yang bertanggung jawab siapa? Kalau cabang punya hutang di toko, lah kita bareng-bareng untuk menyelesaikan hutang itu. Tingkatannya dari kelompok, cabang, perwakilan, pusat, kita bareng-bareng. Kalau warga cabang ada yang meninggal, padahal cabangnya belum selesai hutangnya di toko, ya dilanjutkan warga cabang yang masih hidup. Gitu. Kesanggupannya. Kalau nanti sudah meninggal, lanjutkan yang masih hidup kesanggupannya. Kalau delala saat cabang itu meninggal bareng. Kalau saat cabang itu meninggal bareng, ya dilanjutkan perwakilan. Kalau perwakilannya meninggal bareng, ya lanjutkan oleh warga MTA seluruh Indonesia kesanggupannya. Lah kalau warga MTA meninggal bareng, insya Allah Allah beri ganti. Akan ada warga MTA yang lain yang akan melanjutkan kesanggupan itu. Nah, jihad bil amwal ini, hutang ke toko tadi dalam rangka juga jihad bil amwal, maka yakinlah Allah tidak pernah tinggalkan kita. Allah tidak pernah tinggalkan hambanya yang ikhlas sabilillah. Pasti Allah akan turunkan pertolongannya, akan selesaikan hutang-hutang yang di toko itu. Kita tidak usah mikir engkau nek mati kabeh piye ya. Engkau kene ning neraka piye ya. Ini yang menjaga insya Allah Allah. Allah yang akan selesaikan. Itu kan sama saja kalau negara punya hutang. Apakah kita rakyat nek mati, hutang negara belum lunas, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Karena sebagai rakyat, kan begitu. Ya tentu tidak. Karena yang menghutang bukan rakyat. Yang hutang siapa? Ya pejabat-pejabat itu. Yang sing ditagih ya pejabat-pejabat itu. Kenapa memberi kebijakan hutang? Loh ini berarti yang ditagih pengurus cabangnya. Kenapa memberi kebijakan hutang? Hutang ke toko. Itu kan sudah disepakati oleh semua warga. Dan ini dalam kebersamaan. Dan itu kegiatan sabilillah.
membangun majelis itu kegiatan sabilillah. Biar kita ngaji di tempat yang nyaman. Majelis-majelis kita harus dibangun yang bagus, nyaman bagi yang berkemampuan. Nah, kalau kita sebagai warga cabang kemudian meninggal, nanti akan ada yang melanjutkan jihad bil amwal. Kalau meninggal semuanya, sebelum itu kiamat, kita yakin Allah tetap akan beri ganti pada warga, datangkan orang yang ngaji di MTA dan akan melanjutkan kesanggupan sabilillah itu. Ya, terus ada lagi?